Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, hari-hari apapun yang terjadi di dalam Tuhan selalu bersukacita. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita mau berkenalan jikalau ada yang baru pertama kali hadir. Ya, boleh berdiri tempat? Adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah? Coba senggol kanan kirinya, kamu baru enggak? Ya Bapak Ibu, jikalau tidak ada, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12. Kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 saja. Mungkin ada yang sudah hafal ayat ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Judul perikopnya persembahan yang benar. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menggambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi batu karang yang teguh. Saat banjir melanda, maka tidak ada kerusakan ataupun sedikit saja kerusakan. Itu yang mendengar firman dan belajar mempraktekkan hari demi hari. Jemaat sekalian, tema firman Tuhan dalam minggu yang kedua bulan Maret ini adalah persembahan yang hidup dan yang berkenan. Ya, persembahan yang hidup dan yang berkenan. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Masih ingat khotbah minggu lalu? Tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan bagaimana kita bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan? Masih ingat nggak 3 poin minggu lalu? Ya. Wah, karena tubuh kita bait Allah, kita nggak berkuasa atas tubuh kita sendiri. Makanya Daud berdoa, Tuhan awasilah mulutku, berjaga-jagalah di bibirku. Melalui anggota-anggota tubuh kita boleh memuliakan Tuhan. Ya. Lalu kita serahkan anggota-anggota tubuh kita, ya, untuk ya menjadi senjata-senjata kebenaran, dan kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, ya tadi katakan bahwa Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh, ya, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Menarik bahwa ini dianggap ibadah yang sejati. Kalau kita bicara tentang persembahan, ya, di dalam Alkitab, persembahan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena pengampunannya, karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, karena berkat-berkat-Nya, ya. Kalau kita masih hidup sehat, ya, bernafas dengan segala berkat Tuhan, ya, kita bersyukur. Pak, Bu Evi sekeluarga sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya, dapat vaksin alami, ya, tambah kuat katanya, ya. Ya, jadi sekarang yang penting
tanpa gejala atau gejala ringan, itu vaksin alami katanya. Jadi nggak usah. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Ya, itu adalah persembahan. Dan hidup Kristen adalah persembahan. Dan itu dikatakan ibadah yang sejati. Ya, seantero hidup kita. Maka dalam perjanjian lama Bapak Ibu, persembahan biasanya berupa binatang-binatang. Binatang terpilih yang tak bercacat, yang bagus, ya, yang yang terbaik, ya, yang tak bercacat celah dikatakan, lalu dipersembahkan di atas mezbah, ya, itu sebagai bentuk persembahan pada masa itu. Tetapi sejak Kristus mati bagi kita, ya, di atas kayu salib, maka Dia sebagai anak domba Allah, ya, merupakan korban yang sempurna Dia lakukan, ya, dan menggantikan binatang-binatang yang pada masa perjanjian lama itu dipersembahkan, sehingga kita nggak dituntut lagi korban-korban, ya, korban binatang, ya. Coba diklik lagi, itu mezbah persembahan pada zaman perjanjian lama secara khusus. Jadi setiap binatang, ya, entah itu lembu, entah itu domba, ya, dipersembahkan di atas mezbah, ya, dibakar. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Imamat itu, ya, banyak sekali ketentuannya, ya. Tetapi pada masa perjanjian baru, ya, bisa diklik, ya, Kristus ketika Dia tergantung di kayu salib, ya, Dia mati bukan karena kesalahan dan dosanya. Dia mati untuk menggenapkan firman Tuhan bahwa Dia menjadi anak domba Allah yang tersembelih untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita, untuk menjadi penebusan bagi kita, untuk menjadi keselamatan bagi kita. Saudara, sejak saat itu maka korban-korban, ya, persembahan-persembahan yang dilakukan, ya, dalam perjanjian lama, Tuhan mau hidup kita adalah persembahan, ya. Makanya dikatakan persembahan yang hidup. Karena kalau masa perjanjian persembahan yang mati, ya. Binatang dipersembahkan di atas mezbah, ya. Cara memotong, cara apapun ada, ya. Karena itu Bapak Ibu, nah hari ini kita mau fokus, ya, bahwa ketika kita bicara persembahan yang hidup dan berkenan, ini bicara tentang hubungannya hidup kita sekarang sebagai umat perjanjian baru. Bagaimana wujud persembahan hidup kita agar, ya, tadi berkenan, persembahan yang hidup bagi kita. Ada 3 hal lagi yang kita mau belajar. Bagaimana wujud persembahan hidup kita? Yang pertama, tadi Roma 12 ayat 1 adalah persembahan tubuh yang sehat. Ini ada gambar orang yang, ya, beratnya sempat 140. Sekarang bilang sudah 80. Wah, dia senang. Tapi itu perlu perjuangan, dia ingin sehat katanya kan. Nah, saudara dikasih Tuhan, persembahan tubuh yang sehat. Artinya apa? Kita harus, ya, dari Januari kita bicara bagaimana kita menjaga kesehatan rohani. Bulan Februari kita bicara kesehatan jiwa. Bulan ini bicara bagaimana kita untuk tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita menjaga kesehatannya. Karena ini aset, ini berkat yang besar, yang luar biasa. Saya ngomong di mana ya kemarin? Atau pas ibadah doa? Kayaknya ibadah doa. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ada cloning hati manusia dengan hati babi itu, ya, yang bulan Januari dilakukan di salah satu rumah sakit Amerika, dan menurut laporan itu sukses dan berjalan baik setelah dicangkokkan jantung babi setelah dimodifikasi genetika, ya. Dan itu berhasil katanya. Wah, ini kemajuan yang luar biasa. Soalnya sudah banyak pasien yang menanti donor. Iya, kalau jantungnya, tapi siapa yang manusia yang mau mendonorkan jantungnya? Ya. Karena akhirnya
cangkok babi nampaknya sukses, ya, hati babi. Tapi rupanya berapa hari yang lalu orang itu meninggal setelah 2 bulan. Apa artinya? Kepandaian, kehebatan manusia, otak manusia masih sangat terbatas dengan organ-organ tubuh kita yang ada. Karena itu Bapak Ibu, artinya apa? Ini tubuh kita ini didesain tingkat tinggi dalam kekuasaan Allah yang luar biasa. Sistem, ya, organ-organ tubuh kita. Karena itu mari kita syukuri, kita menjaganya, ya Bapak Ibu, ya. Makanya dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan hidup artinya kita persembahan yang terbaik, ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan, ya. Persembahan tubuh yang sehat. Mengapa tubuh sehat? Kalau kita sehat, itu akan lebih mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Pelayanan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Sebaliknya kalau tubuh kita sakit, tentu itu akan menghambat sedikit banyak, membatasi kita menyelesaikan pekerjaan, pelayanan yang kita terima, menyelesaikan tanggung jawab yang ada di pundak kita, yang kita terima Bapak Ibu, ya. Dan hasilnya tentu nggak maksimal, ya. Bisa sih, cuma nggak maksimal kalau kita nggak sehat. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana bisa maksimal dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Bagaimana bisa maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bagaimana? Nah, mari kita lihat klik berikutnya. Diklik lagi. Ini bukan pencitraan, ya. Ini siapa ini? Ya. Ya. Siapa ini? Ya, Pak. Ya, ini beliau rajin menjaga kesehatannya, ya. Kami di rumah ada treadmill, sudah jarang treadmill. Ya, kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjaga, mempersembahkan tubuh yang sehat. Ini penting. Artinya selama tubuh masih sehat, jangan sok-sokan, jangan mentang-mentang sehat, aman, sikat saja, aman katanya. Ya, kita perlu hitung-hitung, ya. Yang tahu histori kekuatan kesehatan tubuh kita adalah kita sendiri. Mungkin orang lain nggak masalah, lakukan ini itu, makan ini itu, tapi kalau kita beda-beda. Yang tahu bagaimana kita lah kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak tahu tubuh kita, ya wallahu a'lam kalau gitu, ya. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu penting kita mempersembahkan tubuh yang sehat. Ya, ini satu lagi, ya. Klik lagi gambarnya itu, ya. Ya, Bapak Ibu, waktu saya ke Pasaman Barat di Sumatera Barat, itu dari Kota Padang naik kendaraan darat lagi 4 jam, ya, untuk membantu korban gempa di sana. Kami bertiga, saya, Will yang bule itu, sama ada satu Nathan dari Bukit Tinggi. Usia saya 53 tahun, usia Will 31 tahun, usia Nathan 32 tahun. Ya, saya kepala 5, mereka kepala 3. Ya, puji syukur 4 hari full pagi malam. Namanya di tempat gempa gimana Bapak Ibu, ya. Tapi herannya saya nggak ada masalah. Biasanya perut agak masalah, saya ya diberikan kekuatan kesehatan. Will yang usia 31 tahun hari ketiga sudah mulai agak teler dia. Ya Bapak Ibu, jadi ya semua karena berkat kemurahan Tuhan, ya. Tapi bagaimana kita juga memelihara, menjaga, mempersembahkan tubuh kita yang sehat. Nah, nanti minggu berikutnya kita akan belajar bagaimana akan hal itu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya, ya, bagaimana wujud persembahan yang hidup, yaitu persembahan yang tidak tercemar. Di dalam ayat 12a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia, tetapi firman Tuhan menyatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat,
kemurnian, ketulusan hidup kita harus belajar terus dipertahankan, ya. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah kudus. Dari bahasa Yunaninya kados. Itu artinya dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi ketika hidup kita dipersembahkan, dikhususkan bagi Tuhan, ya. Apa yang sudah dikhususkan tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai, dengan cara-cara dunia ini, Bapak Ibu. Itu jadi persembahan yang tidak tercemar. Kita menjaga hidup kita, ya. Memang Tuhan Yesus katakan apa yang masuk mulut, masuk perut, keluar ke jamban itu tidak menajiskan. Tapi ada dalam hati, keluar melalui mulut, ya. Pikiran itu yang menajiskan, ya. Bapak Ibu, bagaimana kita belajar mempersembahkan hidup yang tidak bercemar, ya. Ya, di situ ada gambar kita harus berani tampil beda. Ya. Bukan model-model fisiknya, ya, mode pakaian yang kita kenakan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana nilai-nilai hidup kita yang kita anut, bagaimana cara-cara kita, ya, bersikap, cara kita berelasi, cara kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan asal beda saja, ya. Nah, jangan serupa dengan dunia ini tadi katakan. Apa maksudnya? Ya, kita belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Nah, cara kita menghadapi masalah, apakah seperti orang-orang dunia menghadapi masalah, ya? Cara kita mengasihi, apakah seperti orang dunia juga mengasihi? Ya. Orang dunia gimana? Ya. Kalau lu baik sama gua juga baik sama lu. Ya. Itu masih mending. Ya. Nah, dan seterusnya. Cara kita bekerja, apakah sama dengan cara orang dunia bekerja? Kalau ada bosnya kerja sebaik-baik mungkin, tapi nggak ada bos semaunya sendiri. Apakah seperti itu? Atau cara kita menentukan prioritas hidup? Yang penting aku senang, yang penting aku menang, yang penting aku menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Atau, ya, yang penting Tuhan dimuliakan, yang penting Tuhan yang terutama, yang penting Tuhan senang. Saudara, ini hal-hal yang bicara tentang jangan kamu menjadi serupa, persis kayak dunia ini. Ya. Lalu yang berikutnya, cara kita melayani Tuhan. Dunia kalau tampil di depan itu ada performance, ya, sebaik-baiknya. Untuk apa? Supaya, ya, yang melihat kasih aplaus. Wah, luar biasa dia, luar biasa, luar biasa. Tapi kalau kita orang Kristen melayani Tuhan, kita bukan untuk mendapat aplaus supaya orang bilang wow, tetapi supaya Tuhan disenangkan, supaya pelayanan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ibu ya dikasih Tuhan. Kemudian atau cara kita memberi, menolong sesama. Ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu cara-cara bagaimana ketika kita bicara hidup yang dipersembahkan ini persembahan yang tak tercemar, maka kita jangan serupa dengan dunia ini. Cara kita beribadah, ya, kita lakukan dengan segenap hati kita. Nah, jadi persembahan yang hidup yang berkenan, kita persembahkan tubuh kita yang sehat, kita jaga tubuh kita dengan kesehatan. Lalu yang berikutnya, jangan kita mempersembahkan tubuh kita dengan tubuh yang bercemar. Ya. Mari kita berdoa seperti Daud. Ya, minggu lalu, Tuhan tolong pikiran saya memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang dari Tuhan. Tuhan tolong hati saya supaya hati saya menyimpan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Ya, supaya
kita jangan serupa dengan dunia ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana wujud persembahan yang hidup itu? Persembahan yang disertai pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu pembaharuan pikiran, cara berpikir, ya. Pikiran kita terus dibaharui, hati kita terus dibaharui. Di dalam ayat 2, ya, tadi dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau supaya pemahaman kita, budi kita, cara berpikir ini terus diubahkan, tidak lagi menjadi seperti kanak-kanak, tapi terus dewasa, terus bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ya. Saudara, apalagi pada zaman-zaman akhir ini ada banyak ya pengajaran palsu, ya. Saya sebagai gembala heran juga ada yang tersangkut juga, ya. Padahal itu sudah jelas-jelas ajaran yang tidak benar, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, tapi ya itulah karena kita tidak belajar membaharui akal budi kita, pikiran kita. Semakin kita membaharui pikiran kita dari hari ke hari, semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi otomatis mana yang saya ini Tuhan dimuliakan enggak, ini Tuhan dimuliakan enggak. Pembaharuan budi terjadi jika kita terus berpikir dengan pola pikir Kristus, ya. Belajar berpikir, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dikatakan. Nah, pembaharuan budi dalam bahasa Yunaninya itu metamorfosis. Bisa diklik lagi. Itu satu proses perubahan dari ulat menjadi kepompong, ya. Kemudian menjadi dari telur ulat lalu kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, ya. Tuhan mau kita terus bertumbuh seperti itu, melalui proses perubahan, terus perubahan. Pembaharuan budi. Tadinya kita memikirkan banyak, pikiran kita, otak kita, pikiran-pikiran sampah, pikiran yang tidak baik. Tetapi terus, ya, tubuh kita sehat, ya, tidak tercemar cara-cara tidak secara dunia, tapi juga bagaimana kita terus membaharui akal budi pikiran kita. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh. Di situ bisa diklik selanjutnya, dari seorang kanak-kanak secara rohani, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. Nah, bagaimana kita mengalami pembaharuan budi, Bapak Ibu? Ya, bagaimana sebetulnya? Ya, ketika kita bicara persembahan yang disertai pembaharuan budi, ya, kita harus mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan terus menerus. Jadi pikiran kita ini gimana caranya? Kalau pikirannya sudah terlalu banyak sampah, supaya kalau gelas kan bisa dicuci dengan apa? Dengan sabun, ya, pencuci, ya. Kemudian dicuci dengan air, selesai. Tapi kalau otak kita bagaimana cara nyucinya? Ya. Saya kasih ilustrasi itu, kalau di situ ada gelas mungkin isinya sisa-sisa kopi, terus dialirin terus air bening, terus dialirin terus. Ini caranya, Bapak Ibu. Pembaharuan budi kita terus isi dengan nilai-nilai, dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi ini zaman era informasi yang luar biasa, ya. Ada satu survei bahwa sekarang setiap orang rata-rata memegang HP, mantengin HP satu hari, satu malam berapa lama, Bapak Ibu? Berapa? Iya, memang 24 jam satu hari. Mantengin HP-nya berapa lama? Rata-rata 6 jam. Memang tidak selalu berkonotasi negatif, ya. Banyak orang kerja sekarang dengan HP, urusan dengan HP, ya. Tapi kadang-kadang ya kita juga baca
lihat bola dari HP, ya. Lihat berita dari HP, ya, drakor, ya, siapa drakor ya, benar juga drakor, yang suka drakor. Video dari HP. Begitu banyak informasi. Ini tantangan makin tidak gampang. Tadi kita bicara pembaruan pikiran. Ya. Maka bagaimana ini bicara tentang tekad kita untuk terus mengisi pikiran hati kita dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Makanya ada gemas, ini yang lama. Di bawah nanti Bu Mea tolong buku gemasnya disediakan lagi. Pastikan setiap jemaat di Alkitabnya ada pembacaan Alkitab setahun gemas, walaupun cuma ditaruh di dalam Alkitab doang. Ya, sementara waktu buka Alkitab kan, oh iya ya ada buku gemas, baca ya, bolong-bolong, ulangi lagi. Oh, itu cara satu-satunya, nggak bisa dengan cara lain. Kita isi pikiran ya kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan jadi kekuatan, akan terus mengubahkan, membaharui pikiran kita. Sehingga ketika firman Tuhan tercerna dalam hidup kita, terus bekerja dalam hidup kita, itu akan menjadi sistem nilai dalam hidup kita. Oh iya ya, nggak perlu baca Alkitab, kita sudah ingat, oh iya firman Tuhan begini, firman Tuhan begini. Itu persembahan yang hidup dan berkenan dengan cara membaharui akal budi kita. Ya bisa diklik. Semakin akal budi kita dibaharui oleh nilai kebenaran firman Tuhan, semakin hidup kita bernilai, menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu coba, kalau kita terus budi kita, akal pikiran kita terus belajar memberi diri dibaharui oleh Tuhan. Walaupun Bapak Ibu bukan pendeta, bukan majelis, Bapak Ibu bertekad memberi diri dibaharui oleh firman Tuhan. Itu otomatis cepat atau lambat Bapak Ibu akan menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang sekelilingmu. Orang-orang akan merasakan berkatnya. Mungkin meminta nasihat, meminta doa, meminta dukungan. Karena orang akan merasakan bahwa kehidupan kita terus diubahkan oleh pembaruan budi. Sehingga kita bisa menjadi berkat lebih banyak. Sebagai penutup Bapak Ibu, bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup dan yang berkenan, ya. Wujud dari persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan ada 3 kebenaran. Mari kita baca bersama. Pertama, persembahan tubuh yang sehat. Kedua, persembahan yang kudus, tidak tercemar. Ketiga, persembahan yang disertai dengan pembaruan akal budi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Materaikan kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami, hidup adalah persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau persembahannya hidup dan berkenan, yaitu seantara hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.